kita berteduh di dalam doa untuk kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau malam hari ini kami boleh ada dalam hadirat-Mu, ya Allah. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus dan tolonglah kami sehingga kami semua boleh ada dalam hikmat dan penyertaan-Mu, memberkati setiap alat yang kami pakai, memberkati setiap hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Kasihanilah kami, ampuni salah dosa kami, berfirmanlah kepada kami, ya Allah, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hidup kita setiap hari selalu bertumbuh, dan pertumbuhan itu membuat kita menjadi lebih baik. Sama seperti tanaman yang selalu bertumbuh. Setiap hari dia disiram, setiap hari dia dipupuk dan dipangkas. Dan pertumbuhan yang diberikan kepada kita adalah otoritas dan kuasa Allah yang memberikan pertumbuhan itu dan memberikan kehidupan kepada kita. Karena itu kita diingatkan kembali untuk hidup dalam korelasi yang baik dengan Tuhan. Dan yang paling penting adalah kita menghidupkan diri kita sendiri sehingga kita bisa membagi hidup itu dan memberi hidup itu untuk melayani banyak orang. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat malam bagi kita semua, malam baik. Tuhan memberkati kita. Mari kita membuka bacaan firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang kelima. Satu ayat dalam firman Tuhan ini mau mengajarkan kita tentang satu hal besar yang akan menuntun kita untuk jalan bersama dalam hidup. 2 Timotius 4 ayatnya yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Dan tunaikanlah tugas pelayanan. Saya ulangi bagi kita, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara yang terkasih dalam Kristus, kenapa penguasaan diri itu sangat penting? Kuasailah dirimu. Bagaimana cara kita menguasai diri kita? Ya, penguasaan diri adalah awal yang pertama yang menolong kita untuk hidup secara lebih baik. Dan tiap orang yang bisa menguasai diri, dia menekan emosinya secara baik. Bagaimana menguasai diri? Apa itu penguasaan diri dan cara menguasai diri? Di dalam psikologi kita diingatkan bahwa ilmu psikologi itu menuntun kita untuk menjadi orang-orang yang bisa menguasai diri secara baik. Hal yang paling sederhana sekali. Ketika kita terburu-buru, ketika kita mengalami masalah, ya, seringkali emosi kita yang lebih banyak bekerja. Kita cepat menangis, kita cepat marah, kita cepat menjadi orang yang histeris, dan juga kita menjadi orang yang begitu euforia karena tidak mampu menguasai diri. Karena itu di dalam pelajaran public speaking, ketika seseorang mau menyampaikan sesuatu, dia harus bisa menguasai dirinya lebih dahulu. Oleh karena itu ketika orang akan berbicara di depan umum, baik berpidato, ceramah, berkhotbah, ya, atau membawa MC, ya, master ceremony dalam sebuah acara
pemuda-pemudi atau kita yang berbakat dan bertalenta, dia harus menguasai dirinya lebih dahulu untuk bisa tampil di depan umum, di depan publik, dan bisa berbicara di depan banyak orang. Tidak semua orang bisa berbicara kalau tidak menguasai dirinya. Karena itu teknik public speaking yang pertama mengingatkan kepada setiap orang, ya, dia harus duduk tenang, dia minum air dulu supaya tenang, baru tarik nafas yang panjang, dan dia mulai berbicara, mulai menyampaikan apa yang disampaikan. Pertama, dengan muka yang penuh dengan sukacita, dia menyapa semua orang. Salam, apa kabar? Bagaimana keadaannya? Ya, atau salam nasional, ya, yang diucapkan untuk menyapa semua orang. Baru mulai kembali bisa berkata-kata. Ya. Penguasaan diri adalah hal yang penting. Karena itu komunikasi yang terjalin antara manusia dengan Allah, antara manusia dengan manusia dan sesamanya, ada di dalam penguasaan dirinya. Dan ketika kita bicara, kita tahu apa yang akan kita sampaikan karena kita menyiapkannya secara baik. Yang kedua, penguasaan diri sangat penting karena orang harus bisa menekan emosinya sedemikian rupa. Karena itu ketika orangnya sudah capek berlari, ya langsung pimpin, tidak bisa bilang saya istirahat sebentar, ya, dia duduk sebentar, tarik nafas, ya, kita mulai sudah, ya. Karena memberikan ketenangan dalam jiwa menolong kita untuk bisa fokus dengan apa yang akan kita kerjakan. Penguasaan diri sangat penting. Karena itu seseorang yang akan berbicara dan menyampaikan semua hal di dalam seluruh keberadaan, tugas tanggung jawabnya, baik memimpin rapat, baik berkhotbah, baik mengajar, baik menjadi MC, ataupun segala kegiatan yang berkaitan dengan banyak orang di depan publik. Dia harus mempersiapkan dirinya secara baik. Kematangan emosional kita sangat ditentukan dengan kematangan iman dan kematangan rohani kita. Karena kematangan emosional kita dituntut dalam kematangan rohani kita untuk kita bisa menguasai diri. Ya. Menguasai diri itu bukan hanya dalam berbicara, tapi juga menguasai diri dalam hidup, menguasai diri untuk mengatur pola hidup. Ada makanan banyak di depan kita. Kita mau makan semua, ya, tapi perut kita tidak mampu untuk menampungnya. Bahkan juga mungkin kita harus menahan diri, menguasai diri. Wah, saya tidak boleh makan ini. Karena kalau saya makan daging terlalu banyak, tekanan darah tinggi dan kolesterol saya akan naik. Menguasai diri dengan mulut, bukan hanya untuk berbicara, tapi juga dengan mengkonsumsi makanan yang sehat ke dalam tubuh kita. Ya. Jadi penguasaan diri itu menyangkut seluruh otoritas kehidupan kita. Ya, dan penguasaan diri itu akan menolong kita untuk bisa mengontrol hidup kita, mengontrol mulut kita, mengontrol kesehatan kita, mengontrol mata kita. Ya, kenapa mengontrol mata kita? Kita melihat apa yang kita mau dengan mata kita, tapi kita tidak boleh memilikinya karena tidak sesuai dengan hati nurani kita. Kita kepengen otaknya orang lain. Kita ingin apa yang orang tidak boleh seperti itu. Sehingga seringkali juga menguasai diri itu menjadi sebuah hal yang sangat menolong kita untuk bisa menekan keinginan kita sendiri. Ya, dan mengikuti apa yang menjadi kata hati kita di dalam Tuhan. Menarik sekali kalau Timotius mengangkat bagian daripada surat ini, kuasailah dirimu. Dan tema malam hari ini, kuasailah dirimu dalam segala hal. Berkaitan dengan panggilan pelayanan. Berkaitan dengan apa yang harus kita penuhi dalam hidup kita. Kuasailah dirimu dalam segala hal.
dan menguasai diri adalah hal yang penting dalam hidup setiap manusia, terlebih dalam hidup orang percaya. Kenapa Timotius mengangkat bagian ini dalam suratnya? Ya, bagi kita semua ada panggilan, ada nasihat, ada keadaan yang dibeberkan secara terbuka tentang kehidupan manusia. Bagaimana manusia dalam hidupnya bisa bertumbuh, bukan hanya bertumbuh secara jasmani, tapi bertumbuh secara rohani dalam iman. Engkau mengikuti ajaranku, engkau mengikuti cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku. Dan tiap-tiap manusia dilengkapi Allah untuk sebuah perbuatan baik. Tiap manusia dilengkapi Allah. Dan semua yang dilengkapi Allah itu adalah untuk kehidupan manusia itu menjadi baik, memperlengkapi dirinya di dalam melayani Tuhan. Di hadapan Allah kita diingatkan kembali dan Timotius berbicara tentang bagaimana membawa diri dalam hidup kepada Allah. Dalam ucapan syukurnya, dia berpesan kepada setiap orang yang membaca bagian surat ini. Sungguh-sungguhlah di dalam menyampaikan pesan, memberitakan firman. Siap sedialah, baik tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang baik. Memberitakan firman. Siap sedialah berbicara. Ketika kita memberitakan firman, kita berbicara, kita mengajar. Kita melakukan sebuah tugas public speaking sebenarnya. Public speaking itu supaya orang mengerti apa yang disampaikan. Karena itu ada sebuah keahlian khusus untuk kita bisa menyampaikan secara baik apa yang akan kita beritakan. Perlu penguasaan diri secara utuh. Karena setiap hari kita hidup dalam sebuah pemberitaan. Pemberitaan bukan hanya firman, tapi pemberitaan kita adalah kehidupan kita, perbuatan kita, diri kita yang menjadi pemberitaan yang sesungguhnya. Dan Timotius katakan dalam suratnya kepada kita, ya, bagaimana Rasul Paulus memberikan sebuah catatan khusus bagi Timotius, anak rohaninya. Paulus mengatakan, hidupmu adalah pemberitaan. Oleh karena itu, kuasailah dirimu, sehingga engkau bisa memberitakan apa yang ada di dalam firman Tuhan, mengajarkannya lewat perilaku hidupmu sebagai sebuah pemberitaan. Siap sedialah setiap waktu, baik atau tidak baik. Jadi, hidup ini harus dipersiapkan. Baik atau tidak baik yang akan kita lewati, semuanya kita persiapkan dengan baik. Tegur yang salah, nasihati yang salah, dan lakukanlah itu dalam kesabaran dan pengajaran. Kesabaran adalah bagian dari penguasaan diri. Kuasailah dirimu supaya engkau menjadi sabar, panjang sabar, ya, tidak emosi. Karena ada datang waktunya orang tidak lagi bisa menerima dengan baik apa yang kita ajarkan. Dan orang memuaskan keinginannya sendiri. Orang memuaskan keinginan telinganya. Orang memuaskan keinginannya sendiri. Apa yang dia suka, itu akan dia sampaikan. Dan yang disampaikan ketika disukai oleh orang, orang senang sekali, walaupun itu salah. Kita harus memuaskan orang lain, walaupun itu salah. Itu dikatakan oleh Paulus kepada Timotius. Kuasailah dirimu, sabarlah di dalam melakukan pemberitaan, bukan untuk memuaskan orang lain, tetapi untuk
memuliakan Tuhan, bukan untuk memuaskan telinga yang mendengar. Jadi pemberitaan itu bukan untuk buat senang orang, ya. Pemberitaan itu bukan untuk membuat telinga kita merasa kita seperti orang yang naik ke langit ketujuh, dipuji-puji luar biasa. Tetapi nasihat, ditegur dalam pengajaran harus bisa disampaikan. Ya. Yang berikutnya, Paulus menyampaikan dalam surat kepada Timotius ini, ada waktu di mana orang tidak mau mendengar. Ayat 4, mereka memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Orang memalingkan telinganya dari kebenaran, tidak mau dengar yang baik, masuk dari telinga kiri, keluar di kanan, begitu. Jadi loss saja, masuk keluar, tidak ada yang berkesan di hati, cuma didengar saja tapi tidak menyentuh di hati. Ada waktunya di mana orang tidak mau dengar apa yang baik, orang tidak mau dengar kita, orang tidak mau dengar yang baik, tapi orang suka dengan cerita dongeng. Cerita dongeng ini kan sebuah cerita yang menghanyutkan kita. Dongeng tentang bagaimana ya orang dari susah jadi senang, dongeng bagaimana ya dia bisa mendapatkan segala sesuatu. Pokoknya yang enak-enak saja, seperti cerita dongeng. Simsalabim, seperti Aladin, gosok-gosok lampu ajaib, simsalabim, saya minta mau sehat, saya minta mau kaya, saya mau minta perempuan yang cantik, saya mau minta kekayaan, jabatan, seperti cerita dongeng. Hari ini ada banyak orang yang hanya mau dengar cerita dongeng, hanya mau seperti lampu jin, ajaib ya, simsalabim, semuanya menjadi baik. Banyak orang yang memalingkan telinganya kepada kebenaran untuk lebih sabar dan bisa menguasai dirinya. Banyak orang yang tidak mau ada dalam proses, tapi mau langsung jadi instan. Ya, seperti kita seduh mie instan, ya super mie, ya dia tetap akan jadi super mie dan dia bisa dimakan, ya. Tapi bisa juga divariasikan, super mie ditambah dengan apapun, dia tetap namanya super mie yang instan. Ya. Hidup ini tidak seperti super mie yang instan. Hidup ini ada dalam proses, dan proses itu perlu kesabaran. Proses itu perlu menguasai diri. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita instan. Kalau mau berhasil, ada dalam proses belajar mendengar, sabar, menguasai diri. Kalau kita terus emosional, kita tidak akan punya teman. Kalau kita terus marah-marah, kita tidak akan bisa melihat apa yang baik dalam diri seseorang. Kita tidak bisa mencari solusi dari kesulitan. Menguasai diri, ada hal. Ya, karena itu jangan biarkan membuka lembaran hidup ini bagi dongeng. Ya, jangan biarkan membuka lembaran hidupmu bagi sebuah cerita dongeng yang hanya ada di dongeng dan tidak pernah menjadi kenyataan. Kita harus bermimpi hari ini tentang hidup kita, tapi kita harus mewujudkan mimpi itu bersama dengan Tuhan. Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, engkau bisa menjadi pemberita yang baik kalau engkau mewujudkan pemberitaanmu dalam hidup bersama dengan Tuhan. Pemberitaanmu akan menjadi pemberitaan yang melahirkan berkat bagi orang lain. Saudara, menarik sekali apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam surat ini kepada Timotius di ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Tetapi ada sebuah kalimat yang membuat jembatan di sini.
Tetapi, kenapa Rasul Paulus mengatakan, kamu tidak boleh membuka hidupmu bagi cerita-cerita dongeng, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, supaya engkau bisa menata hidupmu bersama dengan Tuhan. Penguasaan diri adalah hal yang terbaik dalam hidup. Penguasaan diri ada dalam sebuah proses dan tahap pembelajaran. Sampai dengan hari ini saya jadi pendeta, mungkin Bapak Ibu juga menjadi seorang pemimpin, entah di gereja, di rumah, di masyarakat. Sekecil apapun orang yang kita pimpin, kita belajar menjadi pemimpin yang baik kalau kita bisa menguasai diri. Sampai dengan hari ini saya masih belajar untuk menguasai diri, berhadapan dengan banyak orang. Dan rumah adalah tempat belajar yang pertama. Rumah adalah tempat belajar yang pertama dan terutama di dalam menguasai diri. Suami saya dan anak-anak saya sering menegur saya, "Mama, jangan suka marah-marah." Saya baru ingat, oh iya, Mama, kalau lagi emosi lebih baik Mama diam. Mama tidak usah marah-marah. Karena kalau Mama emosi, Mama marah kepada Cia, Mama akan marah semua orang di dalam ini rumah. Papa kena marah, kakak kena marah. Ya, menguasai diri. Dan di dalam rumah adalah tempat belajar menguasai diri yang baik. Anak-anak kita menjadi guru bagi kita. Orang tua kita juga menjadi naradidik, bahkan juga menjadi pendidik bagi kita. Rumah adalah tempat kita belajar tentang menguasai diri. Emosi kita akan juga bisa menjadi emosi yang stabil ketika kita mampu menguasai diri. Tidak cepat marah-marah, ya, dan juga ketika kita sadar, aduh, saya terlalu banyak marah-marah ya, lalu diam-diam saja, ya, diam-diam saja. Begitu juga di tempat kerja, karena kita semua ini adalah pemimpin. Setiap orang adalah pemimpin bagi hidupnya dan bagi orang lain. Orang yang tidak bisa memimpin hidupnya, dia tidak akan bisa memimpin orang lain secara baik. Penguasaan diri sangat penting. Ya, beberapa waktu yang lalu teman saya, pendeta Yandi Manobe, cukup viral dengan khotbahnya ketika dia menjadi pengawas ya, Panwaslu ya, pemilu. Ada seorang jemaat yang datang, "Bapak, apakah saya bisa menjadi anggota dewan dan seterusnya?" Dan Pak Pendeta bilang, "Wah, Bapak tidak akan jadi anggota dewan. Kenapa? Karena untuk urus jemaat yang kecil di rayon saya, Bapak tidak mau melayani. Nah, bagaimana mau melayani masyarakat yang besar? Ya, jemaat yang besar, jemaat yang kecil di rayon saya tidak mampu melayani, mau melayani yang besar." Itu tentang penguasaan diri. Dan sampai dengan saat ini juga kita belajar untuk menguasai diri kita dan memimpin hidup kita secara baik, supaya orang juga belajar di dalamnya melihat perilaku kehidupan bersama dalam tuntunan kasih Kristus. Hari ini pun ibu bapak dan saya dan saudara ada dalam proses itu. Saya baru memimpin rapat. Ada banyak karakter di situ. Ada orang yang berapi-api, ada orang yang diam, ada orang yang angguk-angguk, ada orang yang berani mengutarakan pendapat, ada orang yang diam saja, tidak berani bicara. Itu juga bagian daripada penguasaan diri. Ada yang lebih tenang. Dan bagaimana karakter kita terbentuk adalah ketika kita mau belajar, dan kita mau belajar dituntun oleh Tuhan. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Dalam segala hal itu tidak pakai kurun waktu. Dalam segala hal itu apa yang terjadi di hidup kita? Kita makan harus bisa kuasai diri, tahan diri, ya. Wah, ini tidak boleh. Sama seperti ketika orang puasa, dia harus menahan diri, menguasai diri. Saudara kita yang berpuasa itu menahan diri. Puasa adalah bagian daripada kita menguasai diri kita dan mengontrol emosi kita. Sehingga
Paulus katakan kepada Timotius, yang paling utama, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan Tuhan. Sabarlah dalam penderitaan. Sabar. Sabar butuh waktu. Sabar perlu ketenangan. Dan tidak semua orang bisa sabar. Ya. Ada orang yang cepat emosional. Ya, tergantung dari usianya. Semakin matang, semakin tua, orang akan lebih sabar. Tapi ketika kita sedang energik, kita masih muda belia, kita masih naik-naik badan, kita mau semua yang cepat-cepat saja. Cepat-cepat saja. Kita diingatkan sabar. Dan sabar itu ada banyak penderitaannya untuk menahan kesabaran. Aduh, beta mau pukul lu, mak. Biar sudah dulu. Ya. Aduh, ini nanti lebih baik sudah. Saya pulang saja daripada nanti kita dongkol dan marah setengah mati. Kepada orang lain. Sabarlah dalam melakukan pekerjaan yang diberikan Tuhan. Lakukanlah pekerjaan itu dengan baik, dengan menguasai pekerjaan itu dan menguasai dirimu. Apapun pekerjaan yang diberikan, lakukanlah pekerjaan itu untuk pemberitaan dan kuasailah dirimu. Wah, saya dikasih jabatan di pemerintahan, jabatan yang paling tinggi. Kalau di instansi selain kepala daerah, lalu selain kepala Wirinas, ada itu kepala bidang, ada itu macam-macam lah, yang namanya kepala-kepala. Kita dikasih tanggung jawab pekerjaan untuk pemberitaan. Jadi kalau kita dikasih tanggung jawab sebagai kepala, lakukanlah pemberitaan itu. Kuasailah dirimu. Jangan gelap mata. Orang bawa uang, diloloskan sajalah perkaranya. Walaupun ini dia harus dapat hukuman, uang, dapat fee, sudah kasusnya ditutup. Jangan begitu. Lalu kita dikasih tanggung jawab pekerjaan sebagai pemberita, apa yang salah harus kita sampaikan, apa yang benar harus kita sampaikan supaya jelas. Saya di SMP Katolik Santo Yosef, ketika pertemuan dengan orang tua, guru dan kepala sekolah, Romo sampaikan begini, Ibu Bapak, sebenarnya saya tidak mau menyampaikan, tapi saya harus menyampaikan bagi ibu bapak yang belum melunasi uang sekolah anak-anak, tolong dilunasi. Jadi saya angkat tangan, saya bicara, Romo terima kasih, dan saya secara pribadi sebagai orang tua saya berterima kasih karena seringkali saya lupa dan lalai. Saya lupa dan lalai, bukan tidak mampu, lupa dan lalai, dan perlu diingatkan. Dan apa yang disampaikan oleh Romo itu hal yang baik sekali. Terima kasih Romo. Ada sesuatu yang baik yang harus disampaikan untuk mengingatkan dan menegur kita, supaya kita bisa melakukan pekerjaan yang diberikan Tuhan sebagai pemberita. Pemberita yang menyampaikan secara baik apa yang harus diperbuat, apa yang benar, apa yang perlu diingatkan, dan apa yang tidak boleh dilakukan. Saudara yang terkasih, sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, kuasailah dirimu, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, pemberita Injil. Siapa itu pemberita Injil? Pemberita Injil bukan hanya pendeta atau hamba Tuhan atau evangelis, presbiter,
pemberita Injil itu adalah orang yang mampu memberitakan hidupnya dan menguasai hidupnya untuk menjadi berita yang sesungguhnya. Setiap orang percaya adalah pemberita Injil. Dan tidak salah kalau Paulus dalam surat ini menasihatkan kepada Timotius yang masih muda sebagai anak rohaninya. Engkau adalah pemberita Injil. Engkau harus menguasai dirimu. Engkau harus melakukan pekerjaan yang diberikan, yang dipercayakan kepadamu. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Dan tunaikanlah tugas pelayanan. Tunai itu selesai, lunas, ya. Kalau kita dengar bahasa, ya sudah tunai, sudah selesai, sudah lunas dibayar. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Tunaikanlah, selesaikanlah tugas pelayananmu. Selesaikanlah tugas. Apa tugas yang Tuhan berikan kepada kita? Tugas sebagai pemberita. Kita semua punya tugas sebagai pemberita. Apa pelayanan kita hari ini? Pelayanan kita mungkin berbeda, tapi kita punya tugas sebagai pemberita yang melayani. Ya, semua pemberita yang melayani. Jadi, pemberita yang melayani itu bukan pendeta yang berkhotbah. Pemberita yang melayani itu bisa juga orang yang menyiapkan segala sesuatu bagi kita di rumah makan, ya. Orang bisa jadi pemberita yang melayani ketika dia jadi waitress, dia jadi pelayan yang baik melayani di rumah makan. Karena dia baik melayani, kita juga baik. Kita bilang terima kasih. Orang merasa tersanjung, orang merasa terhormat, orang merasa dihargai dengan pemberitaan kita yang kita sampaikan, terima kasih, maka dia melayani kita dengan baik. Melayani kita dengan baik. Saudara, hidup kita hari ini adalah hidup yang harus diselesaikan. Diselesaikan bersama dengan Tuhan. Dan tugas kita hari ini adalah melayani. Dan melayani itu tidak akan pernah selesai sampai kita menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Jadi kalau dikatakan melayani itu, ya melayani adalah sesuatu yang berkelanjutan, berkesinambungan, ya. Dan melayani itu juga kita memberikan tongkat estafet untuk orang melanjutkan pelayanan, sehingga pelayanan itu tidak pernah selesai, karena pelayanan itu harus terus diberikan sebagai tongkat estafet kepada orang lain untuk meneruskan pelayanan kita. Walaupun kita menyelesaikannya dalam periodik, tapi kita akan menyelesaikan pelayanan yang sesungguhnya bersama dengan Tuhan. Di gereja, dalam organisasi, saya punya tugas pelayanan periodik selesai 4-5 tahun dalam satu periodik. Pemerintah daerah, pemerintah wilayah kota, pemerintah kabupaten kota, pemerintah Republik Indonesia juga tugas periodik, ya. Satu periode bisa lanjut 2 periode, ya ini lagi mau lanjut 3 periode. Artinya banyak hal yang harus kita berikan dalam tangguh pelayanan secara estafet untuk orang melanjutkan pemberitaan itu, untuk orang melanjutkan pelayanan itu, ya. Secara organik kita menunaikan pelayanan kita, tapi dalam kapasitas kita sebagai orang percaya, orang beriman, kita menyelesaikannya bersama dengan Tuhan, ya. Dan kita harus bisa menguasai diri. Karena apa? Jangan takabur, jangan rakus. Ya. Orang yang tidak bisa menguasai diri, dia rakus. Dia akan terus berusaha mencari dan mengejar apa yang dia mau. Sudah selesai, menurut periode, dia masih rakus mau. Ya. Sehingga seringkali karena tidak bisa menguasai diri, ada pertikaian, ada perpecahan yang terjadi. Ada hal-hal yang tidak
dalam kehendak kita. Tapi juga di dalam menguasai diri itu, kita juga harus bisa memberikan kesempatan bagi orang lain ya, untuk melakukan dan melanjutkan karya pelayanan. Kalau dia mampu, kita harus legowo, kita harus plong ya. Oh iya, masih bisa melanjutkan, silakan ya, masih bisa melanjutkan, kita mendukung. Nah, itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, kuasailah dirimu dalam segala hal. Kuasailah dirimu sehingga engkau tidak mempunyai sebuah iri hati, kebencian, kemarahan terhadap orang lain. Kuasailah dirimu sehingga engkau bisa melakukan pekerjaan pelayanan dan pemberitaan. Bukan hanya pemberitaan firman Tuhan, tapi pemberitaan hidupmu secara baik. Nah, berbicara tentang refleksi hidup, kuasailah dirimu dalam segala hal, di dalam catatan yang disampaikan oleh 2 Timotius pasal 4 ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 mengajarkan kita tentang satu hal yang penting yang dirangkum di dalam ayat 5, 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Karena mengenai diriku, Yesus yang kuberitakan, mempersembahkan hidupnya, mengakhiri pertandingannya yang baik, mencapai garis akhir, dan memelihara imannya. Dan sekarang ada mahkota kebenaran yang diberikan dan dikaruniakan oleh Tuhan pada harinya, bukan hanya kepadaku saja, melainkan kepada semua orang yang melakukan apa yang diajarkan Tuhan dan merindukan kehadiran Tuhan sampai pada masanya. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Mari kita belajar melihat dan merefleksikan firman Tuhan ini sebagai bagian dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam memberitakan Injil, kita bukan hanya menyampaikan tentang Kristus, tapi kita juga harus melakukan teladan Kristus dalam hidup kita. Dasar daripada pemberitaan Injil adalah Alkitab, firman Tuhan. Jadi, apa yang kita ajarkan haruslah sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Dan kalau kita mengajar orang lain, tapi kita tidak mengajar melalui perilaku hidup kita punya kehidupan yang tidak menjadi teladan. Kita sendiri harus punya kehidupan seturut dengan apa yang kita ajarkan. Karena seorang pemberita, dia harus tinggal di dalam pemberitaannya itu untuk melakukan apa yang diberitakan dalam teladan hidup ya, dalam teladan hidupnya. Susah juga ya, seperti pedang bermata dua. Karena apa yang kita beritakan akan lebih dahulu menuju kepada diri kita. Sama seperti apa yang kita tunjuk sebenarnya menunjuk kepada diri kita. Kalau kita menunjuk orang lain, sesungguhnya kita sedang menunjuk diri kita. Karena kita tidak menjadi pemberita dan kita menunjuk orang lain untuk kesalahan yang sebenarnya tidak dilihat dalam pemberitaan hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Kristus, apa yang disampaikan dalam refleksi melalui surat 2 Timotius pasal 4 ini sebagai bagian surat yang terakhir dalam pesan yang diberitakan untuk menolong Timotius di dalam melakukan tugas pelayanannya untuk menjadi anak yang mampu menguasai diri.
menguasai diri dalam segala hal. Ya, saya mau kasih contoh begini saudara, sama seperti kalau kita melihat di cermin, kita hanya melihat diri kita sendiri. Sama seperti sekarang, ya di Facebook ini saya hanya bisa melihat diri saya sendiri. Dan Bapak Ibu Saudara, sahabat-sahabat mendengar saya. Dan apa yang saya lihat itu selalu baik bagi saya. Tapi harusnya ketika melihat di cermin, maka saya akan melihat yang tidak baik untuk saya perbaiki. Ya, untuk saya perbaiki. Karena saya melihat diri saya di cermin. Oh iya, ya rambut saya kurang bagus, saya perbaiki. Ya, oh iya, alis mata saya kurang ya, saya perbaiki. Kita berusaha untuk tampil secara perfect karena kita melihat diri kita harus menjadi yang terbaik. Nah, kita yang protes, kita yang perbaiki, kita yang kritisi diri kita. Tapi ketika orang lain mulai mengkritisi kita, orang lain mulai memperbaiki kita dengan usul saran, kita tidak mau terima. Nah, karena apa? Karena kita merasa kita yang paling tahu siapa diri kita. Penguasaan diri sangat penting. Sehingga dengan menguasai diri kita juga mampu untuk belajar dari orang lain. Sabar, mendengar, mau terima masukan, ya, dan juga mau percaya bahwa apa yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita dengan setiap orang yang kita temui sesungguhnya mengajar kita untuk menjadi lebih baik lagi dari kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Tunaikanlah tugas pelayananmu bersama dengan Tuhan. Terakhir lagi satu contoh. Sama seperti orang sedang membawa mobil. Dia harus menguasai dirinya supaya dia fokus, dia bisa bawa mobil secara baik. Dia lihat di depan ada lubang, dia harus ambil serong kanan atau serong kiri, hindari lubang itu. Dia lihat di depan ada lampu merah, dia harus berhenti. Karena ketika dia terobos, dia akan mencelakakan dirinya dan mencelakakan orang lain juga. Menguasai diri dalam segala hal. Menguasai diri menolong kita untuk hidup lebih baik lagi. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kita juga berdoa, ada pokok doa yang disampaikan oleh beberapa teman dan sahabat, mendoakan hidup rumah tangga, mendoakan anak-anak yang sedang sekolah dan anak-anak yang melanjutkan pendidikan. Ada keluarga yang minta untuk didoakan yang sakit, bahkan juga persoalan dalam rumah tangga. Saya mau katakan begini, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, setiap orang punya persoalan dalam hidupnya. Tapi kita percaya bahwa dalam tiap persoalan kita menjalaninya bersama dengan Allah. Dan persoalan yang kita hadapi bisa menjadi sebuah persoalan yang menolong kita menguasai diri kita menjadi lebih baik lagi. Kalau ada yang marah dengan kita, doakan dia. Kuasailah diri kita. Kadang orang yang jahat dengan kita, ya doakan dia, maafkan dia, supaya kita lebih plong dalam hidup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur malam hari ini dalam perjumpaan dengan Tuhan melalui firman-Mu. Kami diingatkan kembali untuk hidup dengan menguasai diri. Karena seringkali kami diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak mampu untuk kami terima secara manusiawi. Tapi hikmat dan pimpinan Tuhan mengajar kami bahwa tugas kami adalah sebagai pemberita. Pemberita yang bukan mengajarkan saja lewat pemberitaan kami, tapi juga melakukannya dalam teladan hidup kami. Kasihani kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, kalau kami
telah lalai, telah jauh di dalam melakukan tugas tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan. Kami tidak mampu menguasai diri kami. Berikan hikmat, supaya dengan hikmat Tuhan kami diperhadapkan dengan banyak orang yang memperkaya hidup kami untuk kami lebih menguasai diri kami. Mungkin kami punya bos yang jahat, yang suka marah-marah, mengajarkan kami untuk lebih sabar. Kami punya istri yang cerewet, kami punya suami yang pendiam, mengajarkan kepada kami untuk mengintrospeksi diri kami. Kami punya anak-anak yang selalu banyak bertanya kepada kami. Kami belajar banyak hal di dalamnya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ajar kami untuk menguasai diri kami, sehingga kami melakukan cara baik. Bapa di sorga, kami berdoa bagi para pemimpin bangsa ini, para pemimpin negeri, para pemimpin dunia. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan roh penguasaan diri kepada mereka, sehingga keadaan yang kacau, perang, penderitaan yang terjadi di dunia ini, penderitaan, perang, dan bencana yang terjadi karena banyak orang tidak mampu menguasai diri dan ingin menguasai dunia. Tuhan tolong berikan kedamaian di hati mereka, baik Rusia, Ukraina, dan Indonesia, serta semua negara-negara yang ada di dunia. Kami minta di dalam nama Yesus, Tuhan berikan roh penguasaan diri kepada para pemimpin yang Tuhan percayakan. Demikian juga di Indonesia, di daerah Nusa Tenggara Timur, di kota Kupang, dan seluruh kabupaten yang ada. Tuhan Yesus memberkati, menolong para pemimpin untuk mereka mampu menguasai diri mereka secara baik di dalam melakukan tugas pekerjaan dan pemberitaan. Kami berdoa ya Allah, bagi krisis yang terjadi di dalam dunia ini karena kenaikan migas, minyak, gas, dan semua hasil-hasil bumi. Tuhan Yesus tolong, sehingga biarlah di tengah-tengah perjalanan pandemi ini kami boleh menemukan Tuhan yang mengajarkan kami untuk hidup dalam kesabaran dan mampu menguasai diri kami di dalam menghadapi penderitaan yang berat sekalipun. Korban daripada bencana, korban daripada perang, korban daripada COVID-19, masih terus hidup dalam berbagai penderitaan dan tangisan, kehilangan orang yang mereka sayangi, kehilangan mereka yang diandalkan. Tuhan berikan keteguhan iman, Tuhan berikan penghiburan sejati, sehingga mereka mampu menguasai diri mereka kembali untuk bangkit dan melanjutkan hidup mereka bersama dengan Tuhan. Kami berdoa saat ini bagi yang sakit, Tuhan memberikan jamahan dan penyertaan Tuhan. Bagi yang sakit dalam penderitaan, entah bagian kepalanya, bagian dadanya, hati, jantung, paru-paru, lambung, kaki, tangan, seluruh persendian urat saraf yang ada di dalam nama Yesus. Kami minta Tuhan, Engkau menguasai kehidupan kami, Engkau menguasai diri kami, Engkau memberikan penguasaan diri sehingga kami menjadi orang yang mampu hidup bertahan karena percaya kepada Allah. Di dalam nama Yesus, ketika mengalami penderitaan pun kami belajar bagaimana Allah bekerja dan memulihkan kami. Tuhan memakai para tenaga medis, Tuhan memakai dokter, Tuhan memakai suster, Tuhan memakai semua tenaga medis menjadi alat di tangan Tuhan. Tuhan memakai para abdi negara, para kepolisian, TNI, dan semua yang bertugas untuk mereka juga menjadi bagian dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya kasih dan setiamu ada bagi kami. Saat ini kami berdoa bagi rumah tangga, di mana-mana pun ada dua orang suami istri dan anak-anak
yang mengalami persoalan dalam rumah tangga mereka. Ajar mereka menguasai diri. Hikmat Allah berikan, Roh Kudus menuntun mereka, sehingga mereka hidup di dalam penyertaan Tuhan. Pulihkan kembali kehidupan mereka, usaha dan kerja kami. Tuhan, mari memberkatinya. Dan setiap hati yang berdoa saat ini di dalam nama Yesus, apapun persoalan hidup mereka, mari Allah berikan penguasaan diri bagi mereka, supaya mereka menaruh seluruh tugas pemberitaan, bahkan juga hidup mereka di dalam tangan Allah yang mereka percaya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dengar dan sambut doa kami. Ampuni salah dan dosa kami. Memberkati kami di sepanjang hari yang tersisa, malam yang tersisa, yang melanjutkan kerja, yang melanjutkan harinya, bahkan yang beristirahat. Biar dengan Allah. Arahkanlah hatimu kepada Allah. Terimalah berkatnya. Kasih sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tetap menyertai memberkati kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin.